Rizal. Iya, Pak. Ya, silakan informasi kembali apa yang ingin Anda sampaikan. Tadi Rizal, kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan pendataan korban masih dilakukan. Apakah ada informasi terkini lagi, Rizal? Ya, menurut Kapolres AKBP Raden Erik Prakasa, pihaknya telah melakukan olah TKP terkait tabrakan kereta Malioboro yang menabrak 7 sepeda motor di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Ngawi. Petugas akan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan kelalaian yang dijaga oleh penjaga palang pintu. Namun Kapolres juga belum memberikan hasil olah TKP tersebut. Namun setelah selesai melakukan penyelidikan akan dilaporkan kepada wartawan. Ya, Rizal, di sana juga kami lihat ini ada perwakilan dari KAI. Kalau tidak salah, bisa Anda himpun informasinya, Rizal. Anda bertanya terkait dengan dugaan miskomunikasi yang terjadi akibat dugaan kelalaian dari penjaga perlintasan kereta. Saya belum melihat ada tugas KAI, belum ada, cuma ada dari Jasa Raharja ini. Baik, Rizal, apakah Anda sudah mendapatkan informasi juga berkaitan dengan miskomunikasi ini? Apakah kecelakaan serupa pernah terjadi di palang pintu perlintasan kereta ini sebelumnya? Selama ini belum ada kecelakaan yang seperti terjadi saat ini atau miskomunikasi yang dilakukan oleh tugas palang pintu. Sebelum-sebelumnya belum ada, Mbak. Belum ada kecelakaan serupa. Masih banyak warga yang nampaknya masih berkerumun di sana. Bisa Anda sampaikan informasi lebih detailnya, Rizal, karena tadi berkali-kali himbauan disampaikan oleh petugas setempat. Masih banyak warga yang mendekat, padahal saat ini masih proses clear area. Iya, saat ini masih banyak warga yang pengen melihat tabrakan kereta api dengan sepeda motor di lokasi kejadian. Namun warga yang melihat ini tidak sebanyak Ya, sebelum Rizal. saat terjadinya kecelakaan sekitar jam 1 siang tadi. Baik, jadi ini warganya sudah berkurang ya, padahal di sana situasinya kalau kita lihat di layar kaca masih sangat ramai, Rizal. Masih Iya, terus berdatangan warga. sudah berkurang, apalagi tadi sempat diguyur hujan kurang lebih setengah jam. Baik. Nah, Iya. rencana sebentar lagi jalur akan dibuka kembali dan kendaraan bisa melintas kereta api seperti biasanya. Silakan untuk meninggalkan lokasi karena untuk aktivitas jalan akan dibuka normal kembali. Untuk seluruh sepeda motor yang mengalami kecelakaan ini sudah diamankan ya, Rizal, sudah diangkut semuanya, tidak ada lagi bangkai yang tersisa di sana. Iya, iya, tujuh bangkai kendaraan kereta api ya, bangkai sepeda motor yang ditabrak kereta api sudah dievakuasi dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Magetan. Baik, apa kesulitan dan tantangan para petugas di sana yang saat ini masih melakukan proses olah TKP, Rizal? Karena masih banyaknya warga yang di lokasi disuruh menjauh.
agar olah TKP tadi berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Tadi sempat terjadi hujan sekitar pukul berapa? Apakah setelah kecelakaan atau sebelum kecelakaan? Sehingga kalau kami lihat di sana juga apakah faktor cuaca ini cukup menghambat dari proses olah TKP yang dilakukan saat ini? Ya, tadi sempat hujan lebih dari setengah jam sehingga menghambat proses evakuasi. Namun saat ini proses evakuasi telah selesai dan petugas saat ini masih meriksa saksi-saksi untuk memastikan penyebab pasti tabrakan kereta api dengan 7 sepeda motor. Gitu. Ya, Mbak. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa saksi yang diperiksa totalnya? Bagaimana dengan petugas jaga perlintasan itu sendiri? Kita belum mendapat informasi karena tadi saat dikonfirmasi Kapolres juga tidak menyebutkan jumlahnya. Namun petugas akan secepatnya memeriksa saksi-saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian, baik saksi, baik korban yang akan dimintai keterangan. Rizal, bisa Anda informasikan juga terkait 2 rumah sakit tempat para korban dibawa. Ini jaraknya berapa jauh dari lokasi kejadian dan mengapa disebar di 2 rumah sakit ini, Reza? Seluruh korban yang 4 meninggal dan 4 luka berat itu dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Magetan dan Rumah Sakit Lanut Iswahyudi. Untuk menuju Rumah Sakit Lanut Iswahyudi sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan ke Rumah Sakit Lanut Iswahyudi. Kalau menuju Rumah Sakit Saidiman Magetan dari lokasi ditempuh sekitar 30 menit dari lokasi tabrakan ini. Baik. Nampaknya warga juga sudah banyak yang tidak berkerumun lagi di sana ya, Rizal, dari pandangan mata Anda, karena beberapa saat lagi pintu perlintasan kereta akan segera dibuka agar perlintasan kembali berjalan dengan normal. Baik Rizal, ditahan dulu karena pemirsa kita akan dengarkan kembali pernyataan yang disampaikan Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa berikut ini. Baik, jadi kami sampaikan yang pertama, kami dari Polres Magetan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas adanya korban jiwa dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ini. Jadi kejadian ini terjadi karena adanya dugaan awal, karena adanya kelalaian dari petugas penjaga perlintasan di rel kereta api di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ini sendiri. Dan tadi kronologis kejadiannya, ketika kereta Malioboro Express dari Jogja yang akan menuju ke Madiun melintas, itu pintu perlintasan kereta api di sini dibuka oleh petugas sehingga masyarakat yang sudah menunggu di perlintasan ini masuk ke dalam perlintasan dan terserempet oleh kereta Malioboro Express tersebut. Dan ini saat ini yang pertama kami laksanakan adalah melaksanakan penyelamatan ataupun evakuasi terhadap korban, dan sudah kami bawa semua dari TKP menuju ke Rumah Sakit Saidan di Kabupaten Magetan dan juga Rumah Sakit Angkatan Udara di Lanut Iswahyudi. Dan juga saat ini kita sedang melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Untuk itu kami mohon waktu, tentu saja kami akan membuat terang untuk kejadiannya seperti apa dan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Dan berapa yang meninggal? Ada miskomunikasi antara penjaga atau seperti apa? Jadi data sementara yang sudah kami datakan, korban meninggal dunia ada 4 orang dan 4 orang lagi luka berat. Kemudian terkait dengan miskomunikasi dan lain sebagainya itu dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Magetan. Kami mohon waktu. Yang pertama kami laksanakan tentu saja adalah misi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban secepatnya. Itu saja. Saat ini petugas jaga sudah diamankan atau sudah kami amankan dan akan kami mintai keterangan termasuk melaksanakan olah TKP
dengan menggunakan metode saintifik yang kami miliki di kepolisian, juga memeriksa saksi-saksi yang ada. Untuk jadwal perjalanan kereta api terganggu atau seperti apa? Tidak terganggu. Tadi sudah dilihat juga, kereta api sudah, alhamdulillah kita cepat melaksanakan olah TKP, evakuasi kendaraan yang terlibat laka juga sudah selesai. Juga kita sekarang sudah menormalkan kembali untuk perlintasan kereta api ini. Terima kasih, Dan. Terima kasih. Jumlah saksinya akan bertambah terus, nanti akan kami informasikan. Tentu saja kita butuh keterangan-keterangan tambah. Ini breaking news Metro TV, laka kereta tabrak 7 motor, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Berita yang akurat lebih penting dari sekadar menyampaikan kabar dengan cepat. Selalu cek dan klarifikasi. Klaim yang kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.